Pak Irman, seringkali agama itu dijadikan sebagai cara sang tiran mengharu biru dan merusak masyarakat dan menindas. Justru itu yang terjadi kan. Karena tidak ada mandat dari Allah seperti itu, dan Allah tidak mau. Allah maunya itu apa? Kamu bikin kesepakatan, lalu kamu kesepakatan itu kamu taati. Misalnya dalam surat Al-Maidah ya, kalau tidak aufu bil uqud. Taatilah kesepakatan kontra-kontra yang sudah kamu dirikan, baik antara dua individu maupun lebih banyak lagi antara para pihak dalam suatu masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Pas, kita berjumpa kembali di channel ini. Di sini kami akan biasanya akan mengobrol soal fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku keberagamaan kita. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ustadz Musa Al-Kazim membahas, kita biasanya akan sharing atau ngobrol soal video yang cukup menarik yang ada di media sosial. Sebelum itu kita saksikan dulu videonya. Excuse me. Hiya. Are you Muslim? Yes, I am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are you fasting today? Yes. You fasting? Yeah. Basically, I've got a challenge for you. There is a camera right here. I'm doing Okay. YouTube video. Would you mind to be on YouTube? Yeah, sure. All right. Basically, you got to win an iPhone 12 Pro Max if you do one thing. What's that? The thing is, you have to drink some water, break your fast. The water is right Are here. you crazy? No, I'm not crazy. It's just can't it's for do an that. iPhone 12 Pro Max. I can't do that. It's haram. I'm fasting. You asked me, right? Yeah. You just asked me. Am Yeah, I but fasting? it's just for one day. It's like just drink a it's little not bit for of one water day. You for are instigating iPhone me to break 12 my Pro fast. Max. No, I can't do that. Sorry. Just a little You bit can't of ask a water. Muslim if he's fasting to break his fast. Excuse me? No, Excuse you me? can't do that. What's up? Arabic, Muslim. Yes, I'm Muslim. What's up? You okay? Basically, I've got a challenge what for you you. saying? Why the camera This is See what she's saying. What's up? She's asking me to I'm break doing my an. fast. You Muslim? I am. Assalamu alaikum, brother. You okay? Yes, You fasting today? Yes, I am. Alhamdulillah. Perfect. I'm doing YouTube video. Would you mind to be on YouTube? No, it's okay. I don't mind. Okay. Basically, I've got a challenge for you. I've got here an iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max. Yeah, which can be yours in the next 10 minutes if you do Really? one thing. Really? I would do anything She for gonna ask iPhone. you for the craziest thing. What? Okay, I got here a bottle of water. Yeah. If you drink it, hold it. He's not gonna do it. He's a Muslim. We don't know yet. For an iPhone. For an iPhone 12 Pro Max. If I break in front my of the phone? camera. Yes. Just a little bit of water. Whoa. Come You on. didn't do it. Did you fast? I know you're not gonna do it as well. You are Arabic, a good Muslim, mate. Alhamdulillah, but maybe for an iPhone, man. Look, What's Really? wrong with you? For you. You can't do it. Fucking iPhone, really? Just can I see it? Yeah. Okay. Whoa. Really gonna do it? Fucking no. How many gigabytes? He's kidding. He's not gonna do it. You must. Whoa. If you want, it can be So- yours. I promise. Are you sure? I promise. Definitely. If I drink water, you will in give it front to of me. the camera. I'm Really? Yes. I you would gonna do do it. Yes, I would do it. Bro. Bro, are you crazy? What do you mean? Are you fasting? I am fasting, yes. So why are you drinking water just for the? I want to Just for break the my phone? just for one day, man. Just I for break the my phone? fast. Yes. Are you crazy? I just give it to me, please. Is he with you? No, I don't know him. Exactly. I just So asked you him- challenging me, eh? Yes. Okay, I want to do the challenge. Give me. Give me, Let man. him What do you the doing? challenge. You really gonna drink the water? Yes. And break your fast? Yes. It's up to you. You can't do it, by the way. It's haram, mate. What? Yeah, it's haram. Don't Why? do it. Why are you taking the bottle of water, man? Why did you? Don't do it. Why? Why did you throw the? Are you challenging me or what? How did you do this? How this challenge? Why did you spill the water, man? Why did you spill the water? Who? Drink the water from here. Yes. Okay, I drink. For the phone. I drink the water. Okay, Drink can I drink it from Yes, you can lick it. Drink it. Lick it, mate. you? Are you for real, man? Come on. Why did you have to do this? Can I just do like this? and- Yes. Yeah. You have to do it with 2 fingers. Do it, mate. If I do like for drink from If just you like this, do- Can't do that, mate. why not? You have to Bro, do are it. you crazy? Why are you pushing me, man? What?
doing, man? I was just Dirty water. So what? What's your problem, man? You can't do it. Oh. You're doing it for the mobile. Yeah, I win an iPhone, man. For iPhone, I do anything, man. For you. Let me just do it, bro. What's wrong with you, man? You're gonna break the fast for your iPhone. Yes. Are you crazy? لا حول ولا قوة إلا بالله. It's up to you. Wallah, you are very nice, man. Basically, I am with her. I am with her, and this is we just doing YouTube video, and I am Social with her. experiment. Social experiment. Brother, And wallahi, this very good. iPhone is for MashaAllah, MashaAllah. But because you defense me, this iPhone 12 Pro Max in the front of the camera, gift for you. Really? Congratulations. Oh, thank you so much. Wallahi, you didn't let me drink water, man. Wallahi, you're I'm very good sorry Muslim. because it's haram, bro. It's haram. Wallahi, You you're can't the do best, it. man. You Wallahi, can't do it. MashaAllah, MashaAllah. يا If you're جماعة fasting, you can't do it. يا جماعة الزلمة صايم مثل ما شفنا كيف كانت ردة فعله ما خلاني اشرب مي قلت له انا بدي اشرب مي من هون قال لي لا يعني سبحان الله يا جماعة والله شوفوا كبل لي الميات هلا شوف بدنا نجيب مي للتجربة الثانية. I can't Congratulations believe it. for Thank you you. so much. Don't worry man. Thank you man. Do you want this video Sorry to be on if I hurt YouTube? you. Don't worry brother. Do you want this video to be on YouTube? Yeah, sure. Okay. Thank you so much. يلا خلينا نشوف الثانية يا جماعة. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Baik para pemirsa sekalian, dari video tersebut yang disebut sebagai eksperimen sosial menunjukkan bagaimana keteguhan iman tanpa iman dari seseorang yang menurut saya luar biasa ditawari iPhone terbaru mungkin ya saya nggak ngerti dengan syarat dia membatalkan puasanya. Dia menolak teguh, menolak tidak mau, tidak tergiur dengan iPhone. Lalu ada orang lain yang sepertinya ingin menjual puasanya, membatalkan puasanya demi iPhone. Tapi orang yang satunya lagi tetap justru tidak memperkenankan orang itu melakukan itu gitu. Karena Anda Muslim, ini haram, ini dosa, bahkan sampai botolnya direbut dan airnya dibuang. Dan akhirnya si orang yang pertama tadi dapat iPhone-nya gitu, yang ya terbayarlah imannya gitu, keteguhan imannya terbayar dengan iPhone gitu, tanpa harus membatalkan puasanya. Satu kemenangan iman lah bisa. Menurut saya nggak ada yang salah dari video itu. Justru itu memperlihatkan bahwa umat Islam ini punya iman, kualitas imannya luar biasa gitu. Diuji dengan materi, tetap dia teguh, bahkan kepada saudaranya sendiri dia melindungi iman saudaranya supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kan kalau di kalangan orang-orang non-muslim di barat atau dari pemeluk Kristiani itu kan dipersoalkan soal keteguhan iman mereka dalam menghadapi godaan-godaan materi yang ya banyak dari mereka sudah menganggap agama ini sudah usang gitu kan, yang penting materi, yang penting uang segala macam. Jadi tidak peduli, kepedulian iman tidak muncul. Nah, justru orang Islam ini menunjukkan sebaliknya. Kalau saya nggak ada yang salah, dari mana? Ya, Apa antum melihat video ini? ya tidak ada yang salah sampai pada tingkat dia menolak tawaran iPhone. Sampai di situ tidak ada yang salah. Tapi yang salah justru adalah pesan di potongan keduanya, yaitu ketika dia beraksi secara sepihak merebut atau merampas botol yang hendak diminum oleh orang yang di situ ditampilkan sebagai seorang Muslim, dan kemudian membuang. Artinya di situ pesan yang ingin disampaikan. Jadi ada dua pesan itu dalam potongan video yang sangat pendek itu. Ada dua pesan. Pesan bagian pertama adalah pesan keteguhan iman. Tapi pesan kedua itu yang bahaya menurut saya, yaitu bahwa orang yang teguh imannya itu pasti akan melakukan kekerasan dalam rangka melarang orang lain, memperlihatkan atau mempertontonkan pelanggaran syariat. Sementara di situ pertama itu adalah aksi kekerasan yang tidak punya justifikasi. Tidak ada justifikasi keagamaan maupun justifikasi moral, apalagi justifikasi legal dalam sebuah negara ya, sebagai seorang warga negara, untuk menghalang-halangi orang melakukan sesuatu yang sah menurut aturan agama ya, untuk aturan negara.
Dan perlakuan orang yang pertama itu yang sebetulnya di situ ditampakkan sebagai orang yang tidak menggunakan gamis atau tidak memperlihatkan ciri-ciri orang yang ketat dalam beragama. Di situ justru memperlihatkan aksi kekerasan itu sebagai bagian dari ekspresi keteguhan iman. Yang menurut saya di sini problem. Jadi problemnya adalah pesan itu ingin mengatakan kalau kamu itu teguh dalam imanmu, kamu harus melakukan aksi kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap melanggar perintah syariat. Ini pertama tidak benar menurut agama sendiri. Karena jelas kita tahu agama ini tidak ada paksaan di dalamnya. Yang kedua juga tidak ada mandat bagi orang per orang untuk mengeksekusi suatu hukum agama terhadap orang lain. Karena eksekusi hukum agama itu harus menjalani proses konsensual ya, menjalani proses kontrak sosial. Kalau di dalam negara itu ada legislasi, dan legislasi itu harus dikukuhkan melalui suatu parlemen. Parlemen itu harus merupakan representasi dari rakyat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya tidak bisa kita menghukum orang tanpa persetujuan orang yang kita hukum. Ya, tapi bisa dari muamalah antar pribadi kan bisa saja kita misalkan karena rasa sayang kita kepada saudara kita atau teman kita melarang dia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Persis. Ya kan, misalkan seperti video tadi orang membatalkan puasanya demi sebuah iPhone. Oh jangan, kamu nggak boleh, ini haram, ini dosa. Ya. Ini kan bentuk bukan hanya keimanan tapi juga rasa sayang karena kita juga diperintahkan agama kan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, nah sampai di sini kita sedang berbicara tentang definisi amar ma'ruf nahi munkar dan orang sering salah paham. Melarang orang lain itu berbeda dengan mengeksekusi hukum larangan. Ini dua hal yang berbeda. Pertama yang melarang dan mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sang pelarang atau sang pemberi larangan dan pemberi perintah kewajiban ya. Perintah menjalankan sesuatu maupun perintah meninggalkan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai syari' atau pembuat syariat. Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat itu memberi tangguh, tidak langsung menghukum sang pelaku, enggak ada begitu. Hukum itu dilaksanakan harus melalui proses konsensual, proses sosial kalau di bumi ini. Toh kan kalaupun tidak terjadi, kalau tidak ada hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, pada akhirnya Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an akan ada suatu alam lain yang di situ Allah akan menghukum siapa saja yang bersalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai pengundang-undang sejati, pencetus hukum-hukum itu tidak langsung menghukum orang yang melakukan kesalahan. Problemnya di situ. Jadi ketika kita melarang amar ma'ruf atau nahi munkar yang secara harfiah berarti memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, perintah dan larangan ini verbal, cukup sampai pada sesuatu yang sifatnya oral saja, verbal dan lisan. Tapi sampai kepada mengeksekusi hukum itu problem, karena itu beda lagi. Bahkan Allah sendiri mengatakan tempatnya bukan di bumi ini, kecuali apabila suatu masyarakat sepakat untuk menerapkan hukum Allah itu, dan ketika belum sepakat, proses mobilisasi kesepakatan atau konsolidasi kesepakatan harus dilakukan dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang rasional. Maksudnya itu orang yang pertama tadi cukup menyampaikan bahwa Anda salah membatalkan puasa demi iPhone. Betul. Tapi tidak boleh atau tidak semestinya merebut botol itu dan membuang airnya. Nah, itu sudah mengeksekusi hukum. Ya, itu kekerasan. Itu kekerasan. Karena menyampaikan hukum itu dengan lisan, dengan kata-kata, bahkan lebih baik lagi dengan perilaku. Nah, itu jadi dengan contoh perilaku cukup. Dengan Anda menolak, Anda telah mendakwahkan sesuatu yang sudah sangat luar biasa. Tapi ketika Anda tidak cukup misalnya, tidak cukup saya memberikan teladan, harus saya sampaikan. Menyampaikan cukup dengan lisan. Tapi ketika Anda menggerakkan tangan, melakukan sesuatu yang merupakan
tindakan yang disebut sebagai enforcement kalau dalam istilah hukum, atau penegakan hukum atau eksekusi hukum, Anda nggak punya hak. Mandatnya dari siapa? Karena proses itu harus menjalani proses yang sebagaimana diakui oleh agama. Qadha, harus ada hakimnya, harus ada jaksanya, harus ada saksinya, harus ada bukti-bukti materialnya untuk dijatuhi suatu hukuman. Bahkan agama pun menerima itu, proses menjatuhkan hukuman gitu ya. Ini tidak, di video itu ditunjukkan penjatuhan hukuman atau penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh individu dan dengan kekerasan. Ini sama sekali bukan ajaran agama. Ini bagaimana dengan Bahkan maksud saya bertentangan dengan ajaran agama. Kalau kita lihat amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan. Memerintahkan itu cukup dengan lisan. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang di dalamnya ada perintah dan ada larangan, ada kewajiban, ada larangan dan lain sebagainya, kan menurunkan melalui seorang rasul, dan rasul itu menyampaikan. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada tugas bagimu wahai rasul kecuali menyampaikan. Adapun untuk sampai menjatuhkan hukum yang di dalamnya mengandung kekerasan, itu ada proses lain. Harus menerima para pihak ini hukuman itu. Tidak bisa diambil oleh pribadi-pribadi. Tidak bisa individu-individu mengambil hukum ke tangan mereka sendiri-sendiri ya. Tidak bisa. Itu namanya vigilante kalau itu vigilante, dan itu aksi-aksi akhirnya anarki justru. Dengan aksi seperti itu Anda menolak hukum, karena itu bukan hukum. Kalau penegakan hukum harus terima bahwa hukum itu harus diakui, Pak. Jadi gini Pak Irman, hukum itu harus diakui oleh sang calon pelaksana maupun calon penerima hukuman. Dan hukum itu harus ditegakkan oleh para penegaknya yang ditetapkan menggunakan suatu proses konsensus, kesepakatan, kontrak sosial, baru ini bisa menjadi suatu pelaksanaan hukum yang adil. Makanya disebutnya peradilan, pengadilan gitu. Tapi bagaimana dengan hadis? Saya tidak tahu apakah ini hadis atau bukan, yang mengatakan bahwa man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biadi, terus fa'ilam yastati fabilisani, fa'ilam yastati fabiqalbi wa dzalika ad'aful iman. Ini kan hadis dianggap sebagai jadi kalau kita melihat suatu kemungkaran, kita disarankan atau kalau yugoyi berarti diperintahkan. Maka perintah. Ubahlah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, dan kalau tidak bisa dengan hati. Dan yang hati ini selama-lamanya imannya, kan dianggap bahwa kuatnya iman tuh kalau kita mampu mencegah kemungkaran dengan tangan kita. Makanya ada aksi-aksi, misalkan menggerebek warung atau restoran yang buka di siang hari bulan puasa, atau merazia tempat-tempat minuman keras. Nah, itu adalah bukti bahwa iman mereka ini melakukan ini kuat. Yang paling kuat kan di biadi. Betul. Bukan betul. Maksudnya begini. Betul pertanyaannya. Pertama, bahwa seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu perintah terhadap subjek manusia, tiap individu. Jadi hadis itu kalau kita mau terapkan, itu pertama-tama hadis itu konteksnya adalah untuk setiap individu manusia yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Tetapi untuk dirinya, begitu juga kalau dia tidak mampu dengan tangannya, untuk dirinya, misalnya dia melihat adanya suatu korupsi di suatu lembaga atau kantor, maka yang bisa dia lakukan, maksudnya tangan di sini ini bukan tangan ini ya. Ini yad dalam bahasa Arab itu artinya kekuatan dengan power. Jadi jangan salah, karena nanti orang menerjemahkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maksudnya tangan Allah nggak punya tangan. Jadi maksudnya yad dalam bahasa Arab itu artinya kekuatan, wewenang, power, otoritas, apapun lah, pokoknya kekuatan. Bukan yad ini. Nah, ini salah paham nanti kalau enggak, namanya itu terjemahan yang dohiri ya, formalistik. Tangan enggak bisa. Bahasa Arab itu tidak sebodoh itu. Bahasa Arab itu kayak lihat korupsi. Nah, misalnya kita lihat ada korupsi di suatu kantor, instansi atau perusahaan.
atau apapun jenis kemungkaran lain, maka yang pertama adalah kalau Anda punya wewenang, Anda punya tangan, ubahlah itu. Menggunakan instruksi Anda, memo Anda, kewenangan-kewenangan Anda. Ya, itu maksudnya itu. Kalau ini salah, perbaiki. Nah, itu kalau kita lihat di luar. Tapi hadis ini yang pertama-tama adalah dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau terlibat mungkar, yang pertama punya yad adalah diri manusia. Yang punya kewenangan itu pertama-tama manusia untuk mencegah dirinya melakukan kemungkaran. Wewenang terhadap dirinya sendiri. Nah, iya. Untuk menghindari kemungkaran. Iya Mencegah dong. kemungkaran dari diri sendiri. Jadi diri manusia itu Allah beri kebebasan berkehendak dan bertindak. Dan tidak ada yang bisa mengingkari itu. Maka ketika dia melihat kemungkaran, pertama-tama saya mundur. Itu sudah yughayir biyadi. Karena untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri. Oh, ternyata nggak bisa. Karena kalau saya melakukan itu saya nggak makan. Iya, ini pekerjaan. Fabi lisan nih. Pak, ini sepertinya kita harus mengubah cara-cara ini. Saya kan nggak punya kewenangan. Ya. Dengerin dulu ya. Nanti saya terjemahkan lanjutannya. Saya kan nggak punya kewenangan, Pak. Bapak yang punya kewenangan untuk yughayyir biyadih, untuk mengubah ini dengan tangan dan jabatanmu dan otoritasmu dan kewenangan. Sebaiknya tidak begini. Argumentasi rasional, berikan. Wah, nggak bisa juga, saya takut. Karena nanti saya divonis sebagai, katakanlah, sok suci, atau bahaya, atau nanti whistleblower dan lain sebagainya. Fabi qalbih, yaitu kita nggak rela dengan kemungkaran itu. Minimal kita tidak mengatakan asik ada kesempatan korupsi, naudzubillah ya, ada kesempatan kita melakukan maksiat, ini asik ini jatuhnya sudah paling buruk, karena itu sudah betul-betul tidak lagi beriman, karena Allah mengatakan akhadhathul izzatu bil itsm. Ada orang-orang yang berbangga melakukan korupsi atau dosa atau kesalahan. Ini sudah jatuh ke level lebih bawah. Itu adalah cara yang paling mungkin. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena ada hadis lain yang menafsirkan ini. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minil dhaif. Orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Maksudnya apa? Orang beriman yang punya power, yang punya otoritas, beriman, dia akan bisa mengubah banyak hal. Dia mempengaruhi banyak hal. Kebijakan-kebijakan dan wewenangnya akan bisa mengubah suatu sistem. Jadi maksudnya ini, hadis ini harus kita gabungkan dengan hadis lain yang mengatakan bahwa orang beriman mesti punya power, otoritas, kemampuan, kompetensi, sehingga ketika dia melihat kemungkaran, dia yughayyir biyadih, artinya mengubah dengan bukan tangan ini, lagi-lagi dengan kewenangannya, kompetensinya, powernya, kemampuannya, dan seterusnya. Nah, kenapa saya katakan begini? Kok yang pertama-tama itu internal dan subjektif manusia, setiap manusia? Karena yang paling bertanggung jawab terhadap setiap urusan itu pertama-tama manusia itu sendiri. Dan itu ayatnya banyak sekali, ya kan? Ayat misalnya yang pertama adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dulu, ya kan? Terus ayat lain, alaikum anfusakum. Pertama-tama itu alaikum anfusakum, jagalah dirimu. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitu. Tidak ada bahayanya orang kalau kalian mendapat petunjuk, orang yang jadi tidak ada bahayanya orang yang sesat bagi orang yang mendapatkan petunjuk. Alhasil ayat-ayat lain pertama-tama menunjukkan dirimu dulu yang harus kau jaga. Artinya manusia itu punya potensi untuk mencegah dirinya dengan kemampuannya, dengan otoritasnya, dengan kewenangan dirinya dan kebebasan berkehendaknya dari terjatuh pada perbuatan buruk, kemungkaran. Khususnya ini berbicara di tingkat kemungkaran sosial. Oh, tidak bisa karena saya tidak makan. Oke, minimal dengan argumentasi. Argumentasi itu bisa menggunakan riset, debat publik, diskursus dan lain sebagainya. Itu kan lisan, termasuk bayan, penjelasan, eksplanasi. Oh, nggak bisa juga, takut. Ya minimal hatinya tidak rela. Itu menurut saya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, ini antum ini kesimpulan saya benar atau tidak. Jadi sebenarnya agama itu terutama dan yang paling utama atau pertama-tama itu orientasinya memang untuk
internal ya. Oh iya dong. Tapi kenapa sekarang ini Agama kan bukan pajangan, Pak Hirman. Agama ini kan bukan untuk dipajang dan dipamerkan kepada orang. Bukan. Pertama-tama apa ini? Agama ini obat jadi untuk setiap perintah bahwa obat untuk diri sendiri. kalau misalkan ada perintah amar ma'ruf, ya perintahkan dirimu sendiri untuk berbuat kebaikan. Awalnya Karena begitu. kebaikan kan. Nah, apa itu kecuali Cegah kamu kemungkaran, cegah kemungkaran Kecuali- artinya ke diri sendiri untuk mencegah diri untuk dari terlibat dalam kemungkaran. Iya, karena Tapi kenapa sekarang ini, Zat? Karena kan kemungkaran itu kan mungkar untuk diri kita sendiri pertama-tama. Iya. Kalau kita bicara tentang kebaikan, ya baik untuk diri kita sendiri. Dan itu ajaran Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mengajarkan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan kenapa Al-Quran ini mengajarkan egoisme rasional seperti ini? Karena memang manusia itu pada dasarnya hakikatnya egois. Dan nggak masalah. Asal egoisnya itu egois yang baik untuk sesuatu yang sempurna dan lebih besar daripada sekedar kepentingan jangka pendek. Jadi egoisme yang dibangun di atas rasionalisme adalah egoisme yang pada akhirnya memberi manfaat buat banyak orang. Karena dalam egoisme yang positif dan rasional itu terkandung sebuah manfaat bagi banyak orang. Karena orang egois yang sempit baru dia akan urusan orang lain lah. Nah, ini egois seolah-olah kan. Padahal kalau dia egois dalam posisi yang lebih rasional, lebih tinggi, dia akan merasa dalam rangka saya menjaga harga diri saya harus jaga harga diri orang. Dalam rangka saya menjaga diri saya juga harus jagain orang. Dalam rangka saya tidak mau didustain orang, saya jangan berdosa kepada orang. Begitu dasarnya. Dan itu ajaran Al-Quran, akhlak Al-Quran itu begitu. Tapi bagaimana dengan apa misalkan seseorang nih ya, orang mungkin agamawan ya misalnya, dia sudah merasa soleh ya kan, terus melihat lingkungannya masih melakukan maksiat, terus akhirnya dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar tadi dengan cara-cara tadi, Tendang-tendangin ya. Karena kan dia sudah selesai dengan dirinya, menurut dia gitu kan. Ya Allah Subhanahu wa taala kan tadi saya bilang, yang memberi syariat kan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan syariat saja menangguhkan semua itu. Memberi kesempatan orang untuk mengubah dirinya dengan sukarela kan. Kalau Allah mau misalnya setiap orang yang bermaksiat atau berdosa itu pada saat itu jatuh azab kepada dia, kan dia bisa. Allah bisa, mampu. Allah mampu melakukan Allah qadir ala kulli syai. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Tapi Allah tidak mau begitu. Kenapa? Pertanyaannya kan Allah Subhanahu wa taala aja tidak mau begitu. Kenapa? Karena Allah memberi kesempatan bahwa orang itu secara ikhlas, tulus, sukarela menerima hukumnya, sehingga hukum itu dia jalankan secara ikhlas. Dan itu hukum agama itu begitu. Jadi Allah itu mengapil, mengimbau keikhlasan dan kerelaan orang untuk menjalankan hukumnya. Tetapi apabila orang ini yang ikhlas ini makin banyak untuk menerima hukum Allah, otomatis dia menjadi hukum negara, hukum sosial, otomatis terserap, mau nggak mau akan teradopsi dalam sebuah sistem pemerintahan, sebuah sistem sosial. Jadi ketika itu terjadi, penerapan hukum Allah itu bukan pakai main tangannya orang, kakek-kakeknya orang per orang, karena itu justru mengarah kepada anarki. Dan anarki itu bertentangan dengan agama, bahkan bertentangan dengan kemanusiaan. Kalau manusia sudah jatuh pada anarki, sudah tidak akan ada kebaikan dalam masyarakat, Pak Yono. Jadi penerapan hukum atau syariat itu sebenarnya di dunia ini kesepakatan misalnya, kesepakatan sosial ya. Kesepakatan sosial. Dan tidak bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi. Oh ya, nggak bisa kalau dilakukan oleh pribadi-pribadi. Pertanyaannya nanti pribadi itu dapat mandat dari mana? Dari Allah, baca Al-Quran. Orang lain akan bilang, saya juga dapat mandat dari Allah. Yang begitu. Dapat mandat dari. Dan tidak kemudian yang merasa dapat mandat dari Allah perang sama yang merasa mendapat mandat dari Allah. Perang sudah terjadi Pak, dari sejak awal sejarah Islam, yang mengucapkan la ilaha illallah berperang dengan yang mengucapkan la ilaha illallah, karena tidak ada rumusan kesepakatan sosial dan upaya untuk menundukkan orang, mengalahkan orang atas nama agama dapat dilawan dengan kelompok yang mau ditundukkan juga atas nama agama. Karena pihak yang mau ditundukkan tadi akan bilang, kamu zalim, kamu telah melakukan kekerasan sama saya, dan Allah memberi saya mandat, izin untuk memerangi orang yang melakukan kekerasan. Oke, saya berperang. Jadi di sana bawa nama Allah, di sini bawa nama Allah, seperti film-film Viking segala macam, yang sana atas nama Allah menginvasi negara, yang sini atas nama Allah juga memerangi yang menginvasi. Jadi siapa dong?
Oleh sebab itu, jalan satu-satunya, solusi satu-satunya, melepaskan setiap manusia pada kehendak bebasnya sendiri-sendiri. Nah, dan itu yang dituntut oleh Allah, yaitu wahai manusia, kalau kamu melihat kemungkaran, jangan ikut-ikut. Oh, kamu kan bisa mencegah dirimu dari ikut serta. Oh, nggak bisa ya Allah, karena kalau aku nggak ikut serta dalam keburukan itu, nanti aku nggak dapat makan, nggak dapat gaji. Minimal kamu argumentasi, Bang, konstruksikan argumen agar bukan kebijakan itu yang diterapkan, karena kebijakan itu diskriminatif. Oh, nggak bisa juga ya Allah, aku takut. Oke, minimal kau tidak ridho. Gampang kan? Iya. Nah, gitu loh. Nah, kan kalau dari video itu ada kesan bahwa orang yang makin kuat agamanya, orang yang makin kuat imannya, orang yang semangat agamanya itu tinggi, itu adalah orang yang ya tadi artinya keras, kaku. Nah, ini splitnya di mana nih, Sir? Ya itu salah memahami agama. Karena dari mana dia dapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat menggunakan tangan dia dengan cara Jadi tadi tugas. Karena pemahaman agamanya tidak sempurna, sepenggal-sepenggal, dan itulah mengapa Pak Irman seringkali agama itu dijadikan sebagai cara sang tiran mengharu biru dan merusak masyarakat dan menindas. Justru itu yang terjadi kan. Karena tidak ada mandat dari Allah seperti itu, dan Allah tidak mau. Allah maunya itu apa? Kamu bikin kesepakatan, lalu kamu kesepakatan itu kamu taati. Misalnya dalam surat Al-Maidah ya, kalau tidak salah, aufu bil uqud. Taatilah kesepakatan-kesepakatan, kontrak-kontrak yang sudah kamu dirikan, baik antara dua individu maupun lebih banyak lagi antara para pihak dalam suatu masyarakat. Kalau kita main sikat begitu, pakai argumen bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, justru kita sedang mengkadali dan memakai nama Allah secara dusta. Ini yang disebut iftira ala Allah, iftira, dusta atas nama Allah. Allah nggak pernah memberi mandat orang-orang ini. Rasul aja Pak, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi mandatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tadi saya sudah cerita Allahnya sendiri tidak langsung menghukum. Rasul pun ketika dia pergi ke Madinah, dia membuat piagam semua orang berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing, keyakinannya masing-masing, dan ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, itu pelanggaran hukum yang disepakati. Jadi ketika Nabi memerangi Yahudi Bani Quraidah misalnya, itu setelah dibangun adanya kesepakatan di antara umat Islam ketika itu di bawah pimpinan Nabi dengan Yahudi Bani Quraidah. Bani Nadir juga begitu. Jadi sudah ada kesepakatan ini dilanggar, ya dihukum di dunia. Jadi hukum dunia itu adalah kontrak dan kesepakatan. Adapun ada orang misalnya nih melakukan maksiat apapun maksiatnya, ya zina atau minum khamr, tidak ada suatu hal yang bisa dijatuhkan hukuman itu kalau dia tidak pernah bersepakat ikut dalam pengharaman. Ya sudah, selesai, dia jalan dengan caranya sendiri gitu loh. Ini yang perlu kita tekankan. Kenapa? Karena ini rahmat Allah ini yang justru kurang diekspresikan. Justru yang sering itu justru kekerasan Allah. Allah nggak keras kok. Loh, kalau Allah keras, buktinya Allah tunda semua orang ini. Kan tidak ada azab di sini buat manusia. Azab nanti kan. Itu artinya Allah ingin mengatakan kepada manusia, aku ini Rahman Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku tunda ini ya. Kamu sudah bermaksiat. Rasulullah juga begitu menteladani Allah. Bahkan kita sebagai yang disebut khalifah. Maksudnya khalifah itu kan proksi Allah. Ya kita harus, Allahnya tidak begitu, masa kita begitu. Gitu. Nah, ada fenomena begini, mungkin fenomena psikologis. Orang yang semangat agamanya tinggi, dalam Quran disebut hati jadi tenang, ya kan? Iya, jiwa juga jadi tenang. Tapi ini kok jadi resah karena lihat sekitarnya, oh maksiat, sekitarnya begini, nggak sama dengan saya pandangannya nih. Justru makin resah tuh. Nah, itu karena tidak menerima keputusan Allah. Ini kurang taslim terhadap qada dan qadar Allah. Di sini juga problem. Sebenarnya juga kurang menyerahkan jiwa agama Allah. Jelas. Yang kedua, persoalan salah memahami agama ini seperti dagangan. Jadi marketing, ya. Dagangannya nggak laku, berarti kita kurang dong menjual. Naudzubillah min dzalik.
Kalau kayak gitu cara berpikir kita, berarti kita itu nggak paham agama ini sama sekali. Sama sekali nggak paham. Karena agama ini kan karunia dari Allah. Karunia dari Allah ini ditawarkan kepada Allah. Kamu mau pakai karunia ini yang datang sebagai syariat, wahyu dan lain sebagainya, monggo. Enggak, ya kamu rugi. Karena Allah bilang rugi kan, istilah yang dipakai oleh Allah adalah rugi. Makanya Allah bilang wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia sesungguhnya merugi. Kenapa? Illal ladzina amanu, kecuali kalau dia beriman wa amilus shalihat, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi yang tidak merugi kalau dia menunaikan atau menerima karunia Allah. Yang tidak menerima ya rugi. Mau ada tawaran sangat bagus. Oleh sebab itu sebagai sebuah tawaran, dia bukan dimarketingkan oleh manusia dengan cara seperti mau mendominasi orang lain, mau mendesakkan agenda produk. Allah ini sama sekali nggak begitu. Justru orang itu punya kesadaran, oh ini ada tawaran, harus gua terima, harus saya ambil, karunia ini harus saya manfaati. Ini ketulusan ini. Jadi orang gelisah itu biasanya karena tidak ikhlas menerima kenyataan dan tidak menerima qada dan qadar Allah. Gitu kan maksudnya. Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Saya pikir menarik sekali bagaimana tadi Ustaz Musa menjelaskan apa yang tersirat dari video yang kami tayangkan di awal program ini, video dari eksperimentasi sosial. Jadi juga tersurat tapi di bagian kedua. Ya, jadi tersurat ya. Artinya yang tidak dimaksudkan oleh si pembuat video, tapi kita bisa perlihatkan, kita bisa lihat bahwa sebenarnya agama itu justru yang paling utama dan pertama-tama adalah untuk diri kita sendiri, ya kan Ustaz ya? Jadi semua perintah dan keikhlasan, semua perintah ya. Terus juga kita penting sekali untuk keikhlasan, kerelaan. Ya, kerelaan terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi begitu kan. Ya kalau kita paksa gitu kan berarti kita nggak rela. Dan kewajiban kita adalah yang terutama dan pertama adalah menyampaikan. Kewajiban individual ya. Bahkan Rasul. Bahkan Rasul pun itu bukan tugas kita meyakinkan orang, atau istilahnya menarik orang kepada keyakinan kita atau kepada mazhab kita gitu. Betul. Ya, demikian para pemirsa Kupas, tetap pantau channel Kupas untuk video-video obrolan kami atau bahasan kami berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan di like video-video kami serta beri komentar Anda terhadap video-video kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.